jam sibuk pada tanggal 20 Maret 1995, suasana padat dan hiruk-pikuk yang khas dimiliki kota metropolitan berubah dalam sekejap menjadi kepanikan massal yang mengerikan. Sumbernya berasal dari 3 jalur kereta bawah tanah Tokyo Metro yang menjadi titik vital kehidupan masyarakat Tokyo. Tampak seperti mimpi buruk, jalur-jalur tersebut telah diubah menjadi medan perang kimia oleh anggota sekte Aum Shinrikyo yang menyebarkan gas sarin, jenis gas kimia mematikan yang segera menjadikan gerbong-gerbong kereta yang bergerak di 3 jalur sebagai ruang-ruang penyiksaan bagi para penumpangnya. Beberapa orang tewas sedangkan ratusan orang terluka. Meskipun selamat dan berhasil bertahan hidup, kebanyakan dari mereka menjadi cacat dan mengalami trauma yang berkepanjangan. Pertanyaannya, bagaimana teror ini bisa terjadi? Apa motifnya? Dan apa sebenarnya sekte Aum Shinrikyo? Kita akan membicarakannya hari ini untuk melihat seberapa mengerikannya dampak yang ditinggalkan oleh sekte Aum Shinrikyo. Hari itu adalah hari Senin, waktu yang sibuk setelah akhir pekan berakhir, dan bagi 5 anggota sekte Aum Shinrikyo akan menjadi waktu yang tepat untuk melancarkan serangan kimia di kereta bawah tanah Tokyo, salah satu sistem transportasi komuter tersibuk di dunia. Mereka memilih melakukan serangan pada puncak jam sibuk pagi hari. 5 anggota sekte membawa senjata kimia berupa sarin cair. Sarin sendiri merupakan senyawa organofosfor yang sangat beracun dan mematikan. Cairan ini tidak berwarna dan tidak berbau, tapi potensinya sangat tinggi untuk merusak sel saraf makhluk hidup. Mereka membawa sarin cair dengan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang kemudian dibungkus oleh masing-masing tim dengan koran, yang merupakan koran kelompok atau gerakan tertentu. Pemilihan koran ini tampaknya bertujuan untuk mengaburkan jejak dan mengalihkan perhatian. Setiap pelaku membawa 2 paket sarin cair ini dengan total sekitar 0,9 liter sarin, kecuali anggota yang diidentifikasi sebagai Yasuo Hayashi yang diketahui membawa 3 kantong dengan total sekitar 1,3 liter sarin. 5 anggota Aum Shinrikyo itu awalnya berencana untuk menyebarkan sarin sebagai aerosol yang bisa disemprotkan, tapi mereka sepertinya tidak jadi melanjutkan rencana tersebut dan memilih untuk membawa sarin masih dalam bentuk cairnya. Perlu diketahui kalau sarin ini memiliki lethal dose atau dosis mematikan rata-rata sebanyak 50% dengan angka 550 mikrogram per kilogram. Ini artinya, jika seseorang dengan berat 1 kg menghirup atau terkena 550 mikrogram sarin, ada kemungkinan besar orang itu akan meninggal. Jika diterapkan pada manusia, misalnya kita bisa bayangkan orang dengan berat 70 kg terkena dosis mematikan sarin yang mencapai sekitar 38,5 mg, maka kemungkinan besar nyawanya akan terancam. Namun di lapangan, penggunaannya bisa terhambat dan tidak begitu efektif karena sarin adalah gas yang kalau disebar maka sulit untuk memastikan setiap orang terkena dosis yang sama persis. Bisa saja ada yang terpapar lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak terkena sama sekali. Selain itu, faktor seperti angin, suhu, dan kelembapan bisa mempengaruhi penyebaran sarin sehingga akan sangat sulit untuk memprediksi efeknya. Saat melakukan serangan, 5 anggota membagi diri menjadi beberapa tim dan membawa bungkusan sarin dan payung berujung runcing, lalu menaiki kereta yang telah mereka tentukan. Tim yang terdiri dari Iko Hayashi, Tomomitsu Nimi menargetkan jalur Chiyoda. Di sini, Iko Hayashi bertugas untuk menusuk bungkusan berisi sarin di kereta yang menuju stasiun Tsukiji. Sementara Tomomitsu Nimi menjadi orang yang menunggu di mobil untuk melancarkan pelarian. Sebelum Iko menaiki kereta dalam perjalanan menuju ke stasiun Sendagi, Tomomitsu sempat membeli koran untuk membungkus kantong sarin. Yang dibelinya adalah 2 koran, yaitu Akahata milik Partai Komunis Jepang dan Seikyo Shimbun milik Soka Gakkai yang merupakan gerakan keagamaan Buddha Jepang. Namun yang akhirnya dipilih dan digunakan oleh Iko adalah koran Akahata. Iko Hayashi diketahui menggunakan masker bedah yang biasa dipakai oleh orang Jepang selama musim dingin dan flu, lalu menaiki gerbong pertama kereta Chiyoda Line di jam 7:48 pagi hari. Kereta itu menuju barat daya dan berada di Joban Line. Saat kereta mendekati stasiun Shin Ochanomizu yang menjadi distrik bisnis pusat di Chiyoda, Iko Hayashi menusuk salah satu bungkusan dari 2 kantong sarin, tapi membiarkan yang satunya tidak tersentuh. Lalu dia turun di stasiun, kereta terus melaju di jalur yang sama dengan kantong sarin yang bocor. Sampai 4 pemberhentian terlewati dan barulah di stasiun Kasumi Gaseki, kantong-kantong sarin itu dikeluarkan dan akhirnya dibuang oleh petugas stasiun, yang 2 diantaranya meninggal dunia karena terpapar racun. Kereta masih terus melaju ke stasiun berikutnya, di mana kemudian baru benar-benar diberhentikan untuk dievakuasi dan dibersihkan. Every item of litter was inspected and sanitized to make sure none of the poison remained. People were killed, poisoned by gas canisters left on several trains.
sick many collapsing. Lalu ada dua tim yang diturunkan di jalur Marunouchi. Mereka terdiri dari Kenichi Hirose dan Koichi Kitamura. Lalu ada Masato Yokohama dan Kyokata Tonozaki. Meskipun mereka berada di jalur yang sama, tapi target kereta dan rutenya agak berbeda. Kenichi dan Koichi ditugaskan untuk melepaskan dua paket sarin di jalur Marunouchi yang menuju ke stasiun Ogikubo. Mereka meninggalkan markas Aum di Shibuya pada jam 6 pagi dan berkendara ke stasiun Yotsuya, di mana Kenichi menaiki kereta jalur Marunouchi arah barat, kemudian berganti ke kereta jalur JR Timur Saikyo arah utara di stasiun Shinjuku dan turun di stasiun Ikebukuro. Saat itu Kenichi sempat membeli tabloid olahraga untuk membungkus kantong sarin dan kemudian menaiki gerbong kedua kereta jalur Marunouchi. Saat ingin melepaskan gas sarin, Kenichi merasa bahwa seorang siswa sekolah mencurigainya karena suara berisik yang ditimbulkan bungkusan koran. Jadi dia sempat turun di stasiun Myugadani atau Koraken untuk pindah ke gerbong ketiga. Saat kereta mendekati stasiun Ochanomizu, akhirnya Kenichi menjatuhkan koran-koran yang menutupi kantong sarin ke lantai gerbong. Lalu dia mengulang mantra Aum dan menusuk kedua bungkus kantong sarin dengan begitu kuat hingga membuat ujung payung yang tajam menjadi bengkok. Kedua bungkus kantong sarin pecah dan seluruh 900 mm sarin tumpah ke lantai kereta. Kenichi kemudian meninggalkan kereta di Ochanomizu dan pergi keluar untuk menemukan mobil Koichi yang menunggu di luar stasiun. Sebenarnya, pelepasan gas sarin yang ceroboh oleh Kenichi telah menyebabkan dirinya secara tidak sengaja ikut racuni. Tapi Kenichi berhasil memberikan penawar racun yang disimpan di mobil Koichi. Di stasiun Nakano Sakoe sekitar 19 pemberhentian kemudian, dua penumpang yang terluka parah dibawa keluar dari gerbong kereta. Sementara petugas stasiun Sumio Nishimura mengeluarkan bungkusan sarin dari dalam kereta. Salah satu penumpang yang dibawa keluar diketahui menjadi salah satu korban tewas dari keseluruhan serangan. Meskipun telah terjadi kekacauan, tapi karena jadwal kereta yang ketat, perjalanan tetap dilanjutkan dengan sarin yang masih belum dibersihkan di lantai gerbong ketiga. Sampai 5 pemberhentian kemudian, di jam 8:38, kereta mencapai stasiun Ogikubo, yaitu ujung jalur Marunouchi. Tapi penumpang terus-menerus naik karena ini bukan pemberhentian terakhir. Kereta masih melanjutkan perjalanan ke arah timur sampai benar-benar dihentikan layanannya di stasiun Shinkonji. Sekitar 2 pemberhentian kemudian. Dari kereta ini, gas sarin yang disebarkan telah menyebabkan kematian 1 penumpang dan sebanyak 358 orang mengalami luka serius. Di kereta yang lain, Masato Yokohama dan Kyokati Tonozaki ditugaskan untuk melepaskan sarin di jalur Marunouchi yang menuju Ikebukuro. Dalam perjalanan ke stasiun Shinjuku, mereka sempat berhenti untuk membeli koran Nihon Keizan Shimbun, surat kabar keuangan untuk membungkus kantong sarin yang dibawa mereka. Lalu, ketika tiba di stasiun, Masato memakai wig dan kacamata palsu, serta terlihat menaiki gerbong kelima kereta di jalur Marunouchi pada jam 7:39 dengan tujuan Ikebukuro. Ketika kereta mendekati stasiun Yotsuya, baru Masato mulai menusuk-nusuk kantong sarin dan dia melarikan diri di stasiun berikutnya. Hal yang tidak diketahui oleh Masato adalah di kantong sarin itu tidak tertusuk sepenuhnya. Bahkan satu bungkusan masih utuh tanpa tusukan atau lubang sama sekali. Sementara bungkusan lainnya hanya tertusuk 1 kali. Itu pun hanya memiliki lubang kecil sehingga sarin yang dilepaskan relatif lambat. Ketika kereta mencapai ujung jalur di Ikebukuro pada jam 8:30 dan akan kembali ke arah yang berlawanan, sebenarnya kereta ini sempat dievakuasi dan digeledah. Tapi anehnya, petugas tidak menemukan kantong sarin yang ditinggalkan oleh Masato. Kereta pun berangkat lagi dari stasiun Ikebukuro pada jam 8:32 dengan tujuan Shinjuku. Para penumpang segera jatuh sakit dan memberitahu petugas stasiun tentang koran yang sudah basah oleh cairan sarin saat kereta berhenti di stasiun Karoken. 1 stasiun kemudian di Hongo Sanchom, staf mengeluarkan kantong sarin dan mengepel lantai. Tetapi kereta melanjutkan perjalanan ke Shinjuku. Setelah tiba pada jam 9:09, kereta sekali lagi kembali ke Ikebukuro, tapi dalam perjalanannya, kereta terpaksa dihentikan di stasiun Kokai Gijidomai di Chiyoda pada jam 9:27. Ini sekitar 1 jam 40 menit setelah Masato menusuk kantong sarinnya. Meskipun dalam serangan yang dilakukan Masato ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tapi tercatat bahwa lebih dari 200 orang mengalami kondisi yang serius akibat keracunan gas. Dalam serangan terakhir, Toru Toyoda dan Katsuyo Takahashi ditugaskan di jalur Hibiya yang menuju timur laut. Mereka meninggalkan markas Aum pada jam 6:30 dan sempat membeli surat kabar olahraga Honchi Shimbun untuk membungkus 2 kantong sarin yang dibawa. Katsuya menurunkan Toru di stasiun Nakameguro, di mana kemudian Toru menaiki gerbong pertama kereta Hibiya Line di jam 7:59. Toru duduk di dekat pintu dan meletakkan kantong sarinnya di lantai.
Lalu ketika kereta tiba di stasiun berikutnya, yaitu Ebisu, baru Toru menusuk kedua kantong lalu turun dari kereta. Toru berada di kereta hanya selama 2 menit dan menjadikan serangannya sebagai serangan tercepat jika dibandingkan 5 serangan lainnya hari itu. 2 pemberhentian kemudian, di stasiun Roppongi, penumpang di gerbong pertama mulai merasakan efek sarin dan mulai membuka jendela. Di stasiun Kamiyacho, pemberhentian berikutnya, penumpang di gerbong mulai panik dan akhirnya gerbong pertama dievakuasi, serta beberapa penumpang langsung dibawa ke rumah sakit. Namun, meskipun gerbong pertama kosong, kereta tetap melaju di jalur tersebut untuk pemberhentian lagi dan benar-benar dievakuasi sepenuhnya di stasiun Kasumi Gaseki. Serangan yang dilakukan oleh Toru ini menewaskan 1 orang dan melukai 532 orang lainnya. Setelah serangan ini, ada serangan yang dilakukan oleh Yasuo Hayashi dan Shigeo Sugimoto di jalur Hibiya yang menuju barat daya, tepatnya dari stasiun Kitasenju menuju stasiun Nakameguro. Tidak seperti penyerangan lainnya, Yasuo membawa 3 kantong sarin ke dalam kereta, bukan 2. Sebelum penyerangan, Yasuo memang meminta untuk membawa 1 paket sisa yang cacat sebagai tambahan dari 2 paket lainnya dalam upaya untuk menghilangkan kecurigaan dan membuktikan kesetiaannya pada kelompok Aum. Jadi, setelah Shigeo mengantarkan Yasuo ke stasiun Ueno, perjalanan dilanjutkan Yasuo dengan menaiki gerbong ketiga kereta di jalur Hibiya pada jam 7:43 menit dan mulai menjatuhkan kantong sarinnya ke lantai. 2 pemberhentian kemudian, di stasiun Akihabara, diketahui kalau Yasuo melubangi 2 dari 3 bungkusan, lalu meninggalkan kereta dan tiba kembali di markas Aum pada jam 8:30 menit pagi hari. Yasuo menjadi pelaku yang paling banyak melubangi kantong dan membuat efek sarin bekerja lebih cepat. Pada pemberhentian berikutnya, penumpang di gerbong ketiga mulai merasakan efek dari gas tersebut. Seorang penumpang yang melihat bungkusan besar berisi cairan di lantai dan mengira itu adalah sumber masalahnya, akhirnya menendang bungkusan tersebut keluar dari kereta saat kereta sedang berhenti di stasiun Kondenmacho dan bungkusannya jatuh ke bagian bawah peron. Akibat kejadian ini, 4 orang di stasiun tewas teracuni. Sementara itu di kereta, genangan sarin cair masih tersisa di lantai gerbong penumpang kereta saat perjalanan berlanjut ke stasiun berikutnya. Di jam 8:10 menit, setelah kereta meninggalkan stasiun Hachobori, seorang penumpang di gerbong ketiga akhirnya menekan tombol berhenti darurat. Kereta berada di dalam terowongan pada saat itu, dan terpaksa penumpang harus bertahan sampai kereta tiba di stasiun Tsukiji, menyebabkan banyak sekali penumpang terhuyung-huyung keluar dan jatuh di peron stasiun akibat efek yang sangat mengerikan. Kereta pun dihentikan operasionalnya. Para tersangka yang terlibat dalam serangan gas itu sudah dipastikan berasal dari sekte Aum Shinrikyo yang didirikan pada tahun 1984. Awalnya, sekte ini hanya sebagai kelas yoga dan meditasi dengan nama Oumu Shinshen no Kai atau masyarakat makhluk ilahi Aum. Pendirinya adalah apoteker bernama Chijuo Matsumoto atau lebih dikenal dengan Shoko Asahara. Kelompok ini percaya pada doktrin yang berputar di sekitar campuran sinkretis dari Buddhisme India dan Tibet, serta kepercayaan Kristen dan Hindu, terutama yang berkaitan dengan Dewa Siwa. Mereka juga percaya bahwa Armageddon atau yang merujuk pada pasukan perang di akhir zaman tidak dapat dihindari dalam bentuk perang global yang melibatkan Amerika Serikat dan Jepang. Ada sebuah keyakinan yang ditanamkan bahwa yang bukan anggota dari sekte Aum Shinrikyo ini akan ditakdirkan berada di neraka abadi, tetapi dapat diselamatkan jika dibunuh oleh anggota sekte. Dan hanya anggota sekte yang akan selamat dari kiamat Anseks membangun kerajaan Shambhala yang dalam tradisi Buddha Tibet merujuk pada kerajaan spiritual. Di tahun 1987, kelompok Aum mengubah nama dan mendirikan cabang di New York. Lalu di tahun berikutnya, membuka kantor pusat mereka di Fujinomiya. Di sekitar tahun-tahun tersebut, sebenarnya kesehatan mental Asahara sedang memburuk. Diketahui dia mengalami kecemasan kesehatan yang membuatnya berpikir memiliki penyakit serius, dan Asahara juga mengungkapkan pandangan serta ide untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun belum pulih dari masalah kesehatan mentalnya yang cukup serius, tapi sekte yang dipimpinnya ternyata terus berkembang, hingga bahkan di bulan Agustus 1989, sektenya diberi status badan keagamaan resmi oleh pemerintah metropolitan Tokyo, yang memberinya hak istimewa seperti keringanan pajak dan kebebasan dari pengawasan pemerintah. Pengakuan dari pemerintah ini menyebabkan pertumbuhan dramatis terhadap sekte Aum, seperti misalnya peningkatan kekayaan bersih yang awalnya kurang dari 430 juta yen menjadi lebih dari 100 miliar yen selama 6 tahun berikutnya, serta peningkatan keanggotaan dari sekitar 20 anggota menjadi sekitar 20.000 anggota pada tahun 1992. Sayangnya, meningkatnya popularitas sekte ini pun menyebabkan meningkatnya perilaku kekerasan dari para anggotanya. Bahkan sebelum sekte ini populer dan diakui pemerintah, kekerasan dan pembunuhan sudah terjadi di dalam sekte.
Korbannya adalah salah seorang anggota sekte, pria bernama Terayuki Majima, yang secara tidak sengaja tenggelam selama sebuah ritual. Jasad Terayuki ini dikremasi dengan tulang belulang yang tersisa digiling lalu disebar di danau terdekat. Teman Terayuki yang juga ada dalam sekte tersebut menjadi sangat kecewa atas perbuatan sekte dan mencoba untuk pergi, tapi dia justru dibunuh oleh anggota sekte lain atas perintah Asahara. Begitu diakui oleh pemerintah, kekejamannya semakin menjadi-jadi. Hanya 3 bulan setelah dianggap sebagai sekte resmi, ada 6 anggota AUM yang terlibat dalam pembunuhan Tsutsumi Sakamoto dan keluarganya. Sebelumnya, Tsutsumi telah mengajukan gugatan class action terhadap sekte tersebut yang dianggapnya sesat karena Asahara mengajukan konsep POA, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa orang-orang dengan karma buruk tidak hanya ditakdirkan untuk selamanya di neraka, tetapi juga bisa dibunuh oleh orang-orang yang tercerahkan untuk menyelamatkan mereka dari neraka. Konsep ini salah satunya muncul karena faktor Asahara mengalami delusi kebesaran sejak 1985, sehingga dia mengklaim bahwa Dewa Siwa telah memberi wahyu kepadanya dan telah menunjukkan sebagai Abiraketsu no Mikoto atau Dewa Cahaya yang memimpin pasukan para dewa yang akan membangun kerajaan Shambhala, sebuah masyarakat utopis yang berisi orang-orang dengan kemampuan spiritual tinggi atau telah dikembangkan. Di tahun 1990, dengan masih mengalami delusi kebesaran, dia mengumumkan bahwa sektenya akan mencalonkan 25 orang dalam pemilu tahun itu untuk parlemen Jepang di bawah bendera Shinrito atau Partai Kebenaran. Namun, Asahara harus menelan pil pahit karena partainya hanya memperoleh 1.783 suara dan dia gagal memperoleh kekuasaan secara sah. Kegagalannya ini tidak bisa diterima oleh Asahara. Dia justru menyalahkan Freemason dan Yahudi yang menurutnya menyebarkan konspirasi eksternal hingga menyebabkan Asahara memerintahkan anggota sektenya untuk memproduksi botulinum atau fosgen untuk disebarkan pada masyarakat dengan tujuan menggulingkan pemerintah Jepang. Tapi banyak anggota dalam sekte AUM telah kecewa dan membelot, sehingga para anggota yang tersisa mulai berpikir kalau konsep bahwa mereka yang tidak tercerahkan itu tidak pantas mendapatkan keselamatan mulai diterima. Sekitar bulan April 1990, sekte AUM mulai bergerak menyebarkan racun dengan cara menyemprotkannya ke berbagai titik, seperti 2 pangkalan Angkatan Laut AS, Bandara Narita, Gedung Parlemen, Istana Kekaisaran, dan markas besar kelompok agama saingan. Beruntungnya, serangan penyemprotan bahan kimia tersebut gagal menimbulkan dampak buruk apapun pada penduduk. Meskipun sekte ini terus-menerus melakukan gebrakan baru, bahkan membangun fasilitas sains untuk menciptakan senjata biologis dan kimia, tapi sikap publik terhadap mereka sudah menjadi sangat negatif karena muncul berbagai kecurigaan yang berkaitan dengan kegiatan ilegal di sekte AUM dan pada akhirnya memang terbukti tidak lama kemudian. Investigasi yang dilakukan polisi pada bulan Oktober di tahun yang sama telah membuat beberapa anggota AUM ditangkap dan Asahara sendiri mulai panik akan terjadi penggerebekan sehingga dia segera menurunkan perintah untuk menghancurkan semua persediaan senjata biologis dan kimia, lalu meminta supaya sekte fokus pada strategi yang sah dan tanpa kekerasan. Tentu, ketakutan itu tidak berlangsung lama, meskipun sempat hanya mengandalkan metode arus utama untuk menarik anggota lain dengan tampil di publik, televisi, serta mendirikan stasiun radio. AUM Shinrikyo Broadcasting di Rusia pada bulan April 1992, tapi di akhir tahun 1992 semuanya berubah. Saat itu kesehatan mental Asahara sudah semakin memburuk dengan dia yang mengeluhkan halusinasi serta paranoia, sehingga Asahara memutuskan untuk menarik diri dari penampilan publiknya, kecuali di siaran radio. Penarikan diri ini menurut Asahara dia lakukan karena masyarakat telah menghalanginya untuk memenuhi takdirnya sebagai Kristus. Memasuki tahun 1993, setelah penggantian kelompok penasihat utama yang sebelumnya didominasi perempuan, tapi diganti dengan kelompok laki-laki yang lebih agresif, akhirnya membuat kampanye kekerasan untuk merebut kekuasaan secara bertahap mulai kembali dilakukan. Sebelumnya di tahun 1992, Asahara telah menerbitkan Declaring Myself the Christ, di mana Asahara mengidentifikasi dirinya sebagai anak domba Tuhan. Dia menguraikan ramalan kiamat yang mencakup Perang Dunia Ketiga dan menggambarkan konflik terakhir yang berpuncak pada Armageddon nuklir dengan meminjam istilah dari kitab Wahyu. Asahara kemudian membuat misi untuk menanggung dosa-dosa dunia, di mana dirinya mengklaim bahwa dia dapat mentransfer kekuatan spiritual kepada para pengikutnya dan menghapus dosa-dosa mereka. Tidak hanya itu, Asahara pun mengaku bisa melihat konspirasi gelap di mana-mana yang disebarkan oleh orang Yahudi, Freemason, Belanda, keluarga kerajaan Inggris, dan agama-agama saingan di Jepang. Pergerakan Asahara terbilang menarik. Dia mampu melakukan strategi pengambil alihan perusahaan dengan menjadi presiden pabrik besi setelah pemiliknya menjadi anggota sekte berkonsultasi dengan Asahara. Kejadian ini mengakibatkan 90% staf diberhentikan atau keluar dari perusahaan karena digantikan oleh para anggota sekte AUM. Selama tahun 1993, di pabrik besi tersebut,
Sekte AUM menyelundupkan senapan AK-74 dan pelurunya, serta mulai membuat prototipe senapan berdasarkan desain AK-47 di tahun yang sama. Divisi senjata biologis dari Sekte AUM kembali dilanjutkan. Kali ini tidak hanya membuat toksin botulinum, tetapi juga membuat antraks. Tindakan penyebaran yang mereka lakukan kembali gagal karena tidak memberikan efek apapun. Kegagalan total dengan program senjata biologis akhirnya membuat Asahara untuk fokus pada divisi senjata kimia yang dipimpin oleh Masami Tsuchiya. Mereka mengembangkan zat yang paling hemat biaya untuk disintesis, yaitu sarin, di sebuah laboratorium kecil di kompleks Kamikuiseki. Produksi kecil-kecilan ini dilakukan dalam waktu sebulan akhirnya dilakukan. Peralatan dan bahan yang diberlakukan telah dipesan dan dipasang. Pada produksi awal ini, ada sekitar 10 hingga 20 gram sarin melalui prosedur sintesis. Setelah berhasil dengan produksi kecil, akhirnya Masami diperintahkan untuk memproduksi sekitar 70 ton sarin. Namun, Masami protes karena laboratoriumnya terlalu kecil untuk jumlah produksi sebanyak itu, sehingga akhirnya pabrik kimia dibangun untuk memfasilitasi pembuatan senjata kimia ini. Lokasinya berada di samping fasilitas produksi biologis di distrik Fujigamine Kamikuiseki yang diberi label Satyan 7. Peralatan khusus dan bahan kimia yang dibutuhkan untuk membuat senjata dibeli dengan menggunakan perusahaan cangkang di bawah Hasegawa Chemical, sebuah perusahaan kimia yang sudah dimiliki oleh AUM. Pada saat yang sama, di bulan September 1993, Asahara dan 24 anggota sekte lainnya melakukan perjalanan dari Tokyo ke Perth, Australia untuk membawa generator, peralatan khusus, peralatan pelindung seperti respirator, dan bahan kimia untuk membuat sarin yang disita oleh pihak bea cukai. Setelah berhasil mendapatkannya kembali, mereka menyewa pesawat dari Perth ke stasiun Benjawarn, sebuah stasiun ternak terpencil di Australia Barat yang dimiliki oleh sekte AUM. Mereka tiba di sana untuk mencari endapan uranium yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir dan mungkin sekaligus menguji kemampuan sarin yang mereka ciptakan dengan disintesis pada hewan. Asahara dan kelompoknya hanya tinggal di Australia selama 8 hari dan mencoba untuk kembali ke Australia pada bulan Oktober di tahun yang sama. Tetapi ditolak visanya. Sebab mereka tidak masuk ke negara ini lagi, Asahara memutuskan untuk menjual stasiun Benjawarn dengan harga rendah karena ingin dijual sesegera mungkin. Tapi begitu pembelinya melihat kondisi stasiun itu yang berisi beberapa drum bahan kimia berbahaya dan beracun, serta botol-botol sake kosong yang berserakan, dia menjadi curiga dan segera menghubungi polisi federal Australia yang melakukan penyelidikan sampai terungkap bahwa stasiun Benjawarn telah menjadi bekas tempat pengujian senjata kimia untuk sekte AUM. Sebulan sebelumnya, fasilitas senjata kimia Satyan 7 sudah siap untuk ditempati dengan kapasitas produksi mencapai 40 hingga 50 liter sarin. Dilengkapi dengan labu pencampur berkapasitas 30 liter di dalam tudung pelindung. Fasilitas ini telah memperkerjakan 100 anggota AUM. Mereka sebenarnya punya fitur keselamatan dan peralatan yang canggih. Tapi fasilitas tersebut beroperasi dengan sangat tidak aman karena mereka benar-benar sangat mengandalkan buku, tapi tidak memiliki keterampilan teknis. Salah satu buktinya adalah ketika fasilitas tersebut mengalami kebocoran. Mereka justru menampung tumpahan zat kimia cair menggunakan ember, menyebabkan beberapa teknisi menghirup asap dan menyebabkan gejala mulai dari mimisan hingga kejang. Selain itu, pernah beberapa kali juga bahan kimia beracun bocor dari fasilitas dan masuk ke dalam tanah warga, sehingga warga mulai mengajukan keluhan tentang bau busuk. Tapi sekte AUM melemparkan kesalahan dengan menyebut bahwa Angkatan Darat AS telah menyerang kompleks fasilitas tersebut dengan gas beracun. Meskipun sudah banyak sekali terjadi insiden, tapi fasilitas tersebut baru benar-benar dihentikan produksinya setelah terjadi kecelakaan pabrik di bulan November 1994. Sebulan setelahnya, Masami mengumpulkan total sekitar 3 kg sarin, lalu memulai 2 upaya pembunuhan terpisah yang dilakukan terhadap Daisaku Ikeda, pemimpin Soka Kagai. Serangan pertama melibatkan sebuah truk dengan sistem penyemprotan, tapi gagal karena sistem penyemprotan tidak berfungsi dengan baik, sehingga justru menyemprotkan sarin ke dalam truk itu sendiri dan sedikit meracuni operatornya. Serangan kedua dilakukan menggunakan sebuah truk yang dimodifikasi untuk menyertakan sistem penguapan berdasarkan pemanasan sarin di atas api kompor gas, tapi kembali gagal karena truk itu justru terbakar dalam prosesnya dan meracuni pengemudi, yaitu Tomomitsu Nimi yang juga ikut serta dalam rencana penyebaran gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo. Namun dalam insiden ini, Tomomitsu bersama operatornya yang bernama Murai berhasil melarikan diri dan selamat hidupnya berkat menerima suntikan penawar. Meskipun serangan demi serangan yang dilakukan gagal, tapi para anggota AUM sudah yakin kalau sarin ini benar-benar manjur untuk membunuh manusia sehingga berbagai operasi serangan kembali dilakukan. Beberapa targetnya meninggal, ada yang pulih setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan ada pula yang jadi memiliki luka atau cacat permanen akibat serangan yang dilakukan kelompok AUM. Salah satunya yang terburuk selain dari serangan gas sarin di jalur kereta bawah tanah Tokyo adalah serangan sarin Matsumoto dengan menargetkan peran hakim yang terlibat dalam putusan sengketa tanah komersial.
di mana sengketa ini terhubung dengan sekte Aum. Serangan Matsumoto ini menyebabkan 58 warga sipil dirawat di rumah sakit. 253 warga sipil lainnya terpaksa mencari perawatan medis di klinik rawat jalan terdekat, dan ada 8 orang yang meninggal dunia. Serangan di kereta awalnya diyakini sebagai ledakan dan diberitakan dengan demikian oleh media. Sampai akhirnya petugas menyadari bahwa serangan itu bukan ledakan, melainkan serangan kimia yang mematikan. Di jam 8:35 akhirnya jalur Hibiya ditutup total dan semua penumpang dievakuasi. Di antara 5 stasiun yang terkena dampak serangan dari anggota sekte Aum ini, tercatat kalau 8 orang tewas dan 275 orang mengalami luka serius. Dari kejadian ini, sebenarnya ada 11 anggota Aum Shinrikyo yang bertanggung jawab atas serangan. 5 sebagai eksekutor, 5 sebagai pengemudi mobil, dan 1 orang sebagai orang yang membantu memproduksi sarin. Sebagian besar menerima hukuman mati, tapi ada pula yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Tersangka pertama adalah Ikuo Hayashi yang berusia 48 tahun saat serangan terjadi. Dia menyerang jalur kereta Chiyoda dengan bantuan Tomomitsu Nimi sebagai pengemudinya. Sebelum bergabung di Aum, sebenarnya Ikuo adalah seorang dokter medis senior dengan rekam jejak garis depan yang aktif di Kementerian Sains dan Teknologi. Dia tercatat sebagai lulusan dari Keio University dan merupakan seorang spesialis jantung dan arteri di Rumah Sakit Keio, tempat dia meninggalkan jabatannya untuk menjadi kepala kedokteran sirkulasi di Rumah Sakit Sanitarium Nasional di Tokai, Ibaraki. Diketahui kalau Ikuo mengundurkan diri dari pekerjaannya dan meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan Aum dalam Ordo Monastik Sangha pada tahun 1990. Dia menjadi salah satu pengikut favorit Asahara dan diangkat menjadi menteri penyembuhan bagi sekte Aum. Ikuo diketahui bertanggung jawab untuk memberikan berbagai pengobatan kepada anggota Aum, termasuk bertanggung jawab untuk memberikan natrium pentotal dan sengatan listrik kepada mereka yang kesetiaannya terhadap Aum diragukan. Dalam beberapa sumber, diyakini kalau pengobatan ini mengakibatkan beberapa kematian. Namun, meski perannya cukup besar di Aum, justru Ikuo adalah orang yang kemudian melaporkan kepada penyidik polisi Jepang tentang serangan gas sarin dan aktivitas Aum setelah serangan kereta bawah tanah di Tokyo. Kerjasamanya dengan pihak berwenang ini membuat polisi berhasil melakukan banyak penangkapan dan menjatuhi hukuman pada anggota sekte Aum yang terbukti bersalah. Selain itu, Ikuo pun akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dan terhindar dari hukuman mati. Sementara yang lain, mereka yang tertangkap dan terbukti memiliki kontribusi besar dalam pembunuhan diberi hukuman mati tanpa bisa mengajukan banding. Sisanya yang tidak memiliki kontribusi begitu besar, seperti menjadi supir saat serangan terjadi, hanya dijatuhi hukuman seumur hidup, dan bahkan meskipun telah mengajukan banding, tapi bandingnya terus-menerus ditolak. Sebagian besar eksekusi mati terhadap para pelaku telah dilakukan pada tahun 2018 di beberapa rumah tahanan yang berbeda. Diketahui hanya ada 1 orang yang dibebaskan, yaitu Naoko Kikuchi, yang terlibat dalam produksi gas sarin. Dia berusia 24 tahun saat serangan itu terjadi dan baru ditangkap setelah penyidik mendapat informasi pada bulan Juni 2012, tetapi Naoko dibebaskan kembali pada tahun 2015 dengan alasan bahwa dia tidak mengetahui rencana tersebut. Setelah serangan gas, polisi Jepang menyerbu fasilitas Aum Shinrikyo dan menangkap para anggotanya. Markas besar sekte Aum di Tokyo diserbu oleh polisi pada tanggal 16 Mei 1996 dengan bantuan Brigade Lintas Udara ke-1 dari pasukan bela diri darat Jepang. Pada hari serangan, diketahui kalau ambulans mengangkut kurang lebih 688 pasien dan hampir 5.000 orang mencapai rumah sakit dengan cara lain. Secara total, 278 di rumah sakit menampung 5.510 pasien, di mana 17 diantaranya dianggap kritis, 37 orang dikategorikan parah, dan 984 orang dengan kondisi sakit sedang dan memiliki masalah penglihatan. Sebagian besar korban ada yang tetap berangkat bekerja. Menjelang sore pun lebih dari 500 korban yang terkena dampak ringan telah dinyatakan pulih dan boleh meninggalkan rumah sakit. Sebagian besar lainnya baru diperbolehkan pulang keesokan harinya. Dalam seminggu setelah serangan, hanya beberapa pasien kritis yang masih dirawat di rumah sakit. Selain itu, jumlah korban tewas pada hari serangan yang semula 8 orang bertambah dengan 4 orang lagi yang dirawat di rumah sakit. Setelah serangan gas sarin ini, Undang-Undang tahun 2008 disahkan oleh pemerintah Jepang untuk pembayaran ganti rugi kepada korban serangan gas karena sesungguhnya serangan itu ditunjukkan kepada pemerintah Jepang. Hingga Desember 2009, ada sekitar 5.259 orang yang telah mengajukan permohonan tunjangan berdasarkan undang-undang tersebut. Dari jumlah tersebut, 47 dari 70 orang telah disertifikasi sebagai penyandang cacat dan 1.077 orang dari 1.163 orang telah diterima untuk permohonan cedera atau penyakit serius. Survei terhadap korban pada tahun 1998 dan 2001 menunjukkan bahwa banyak yang masih menderita gangguan stres pasca trauma. Dalam satu survei, 20% dari 837 responden mengeluh
bahwa mereka merasa tidak aman saat berada di kereta, sementara 10% menjawab bahwa mereka mencoba menghindari berita apapun yang terkait dengan serangan gas saraf. Lebih dari 60% melaporkan ketegangan mata kronis dan mengatakan penglihatan mereka memburuk. Diketahui kalau total korban tewas akibat serangan gas sarin telah resmi bertambah di tanggal 10 Maret 2020 menjadi 14 jiwa setelah seorang korban lain yang menderita setelah serangan gas itu akhirnya wafat akibat ensefalopati hipoksia. Tak lama setelah serangan gas Tokyo pun, sebenarnya AUM telah kehilangan statusnya sebagai organisasi keagamaan dan banyak asetnya disita. Parlemen Jepang menolak permintaan pejabat pemerintah yang ingin melarang kelompok tersebut. Tapi Komisi Keamanan Publik Nasional menerima tambahan dana untuk memantau kelompok tersebut. Di tahun 1999, Parlemen memberi komisi kewenangan luas untuk membatasi dan memantau aktivitas kelompok yang terlibat dalam pembunuhan massal dan yang para pemimpinnya memiliki pengaruh kuat terhadap anggotanya. Ini menjadi sebuah rancangan undang-undang yang secara khusus dirancang untuk Aum Shinrikyo. Asahara yang ditangkap pun dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tanggal 27 Februari 2004. Tetapi pengacaranya segera mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengadilan Tinggi Tokyo memilih untuk menunda keputusannya atas banding sampai hasil dari evaluasi psikiatris keluar supaya bisa menentukan apakah Asahara layak untuk diadili. Di bulan Februari 2006, setelah dievaluasi psikiatris dari pengadilan keluar, diputuskan bahwa Asahara memang layak untuk diadili dan pada tanggal 27 Maret 2006, pengajuan bandingnya ditolak. Mahkamah Agung Jepang menguatkan keputusan pada tanggal 15 September 2006 dan menolak 2 banding ulang. Asahara pada akhirnya dieksekusi dengan cara digantung pada tanggal 6 Juli 2018 bersama dengan 6 anggota sektenya. Meskipun pemimpinnya sudah tewas, tapi diketahui kalau sekte AUM masih memiliki sekitar 2.100 anggota dan terus merekrut anggota baru dengan nama baru yang disebut Aleph serta nama-nama lainnya. Namun, konon sekte ini telah meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan dan hanya terus mengikuti ajaran spiritual yang diberikan Asahara. Para anggotanya menjalankan beberapa bisnis secara tertutup, karena jika bisnisnya diketahui terkait dengan Aleph, maka akan terjadi boikot. Bahkan akan terjadi penggeledahan, penyitaan barang bukti, aksi unjuk rasa, bahkan penutupan.